Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apkori Syariah dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Muhammad Afifullah selaku Chief Marketing Officer dari Apkori Syariah Group. Di program CNN Cerita Nabi-Nabi di episode ke-24. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Anike. Halo Anike. Halo Kak Afif, halo semuanya, halo Sobat Apkori Syariah. Anike, hari ini kita bakal kisah apa nih yang akan disampaikan? Ini aja Kak, cerita tentang Nabi yang ada hubungannya dengan hewan. Oh. Satu aja. Oke, aku ada. Ini kisah hewan yang menurut kita kecil, tapi sangat begitu indah. Karena kenapa? Ini kisah seekor semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Kisah dalam waktu itu semua makhluk umat Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk hewan dan jin dikumpulkan dalam satu tempat, di mana saat itu sedang masa kemarau, kekeringan melanda negeri yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka dikumpulkan dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam tertegun, terkesima melihat seekor semut yang berdiri di atas batu. Semut itu memanjatkan doa. Anike tahu nggak doanya apa? Gak tahu Kak. Nih, aku bacain ya. Doanya gini Anike. Ya Allah, pemilik segala hasanah. Ya Allah, kami tidak dapat hidup tanpa karunia-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa air-Mu. Tanpa air-Mu, aku akan kehausan, ya Allah. Dan kami semua akan kekeringan. Ya Allah, aku berhajat kepada diri-Mu. Menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Maka itu ya Allah, kabulkanlah doaku. Maka setelah mendengar doa dari semut, Nabi Sulaiman alaihissalam membubarkan umatnya yang berada di lapangan tersebut. Karena Allah sudah mengabulkan doa dari seekor semut. Al-Kisah selanjutnya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama umatnya dan melihat seekor semut yang tengah membawa kurma. Lantas Nabi Sulaiman alaihissalam datang. Hei semut, kenapa kamu bawa kurma itu? Untuk apa? Semut itu menjawab, wahai Nabiullah, bahwasannya kurma ini aku bawa untuk bekalku 1 tahun ke depan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu bahwa beliau pemilik kerajaan paling terkaya, paling makmur. Untuk apa 1 ekor semut itu membawa 1 kurma, sedangkan aku punya banyak kurma? Maka dari itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan kurmanya dan memberikan semut itu kurma. Dan beliau bilang seperti ini, hai semut, kamu gak usah khawatir lagi untuk makanan. Biar aku yang memberikan nafkah atau makanan untuk setahun ke depan. Saat itu semut menerima kurma dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian selang setahun ke depan
saat perjanjian semut dan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa tahun ke depan Nabi Sulaiman akan memberikan kurma lagi. Tapi ketika bertemu, ini unik. Saat Nabi Sulaiman alaihissalam membawa kurma lagi di tahun berikutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam tertegun, kaget. Wah, kok semut? Kenapa? Kamu gak menghabiskan kurma dariku kemarin? Kata semut, wahai Nabiullah, bahwasannya saat sebelum kita bertemu, aku telah berharap penuh pada Allah dan aku tidak takut rezekiku tidak ada atau tidak diberikan kepadaku. Maksudnya kurma ya, bahwa aku akan terjamin rezekiku karena aku berharap pada Allah. Sedangkan bila aku berharap kepadamu, seorang manusia, engkau adalah makhluk yang pelupa. Karena tentu namanya manusia, walaupun dalam surat At-Tin kita manusia yang sempurna tetap memiliki kekurangan, salah satunya bisa pelupa. Karena sudah fitrah sebagai manusia dan semut paham itu. Bayangkan teman-teman, seekor semut tidak sepenuhnya percaya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah Allah sang Maha Rojak, Maha pemberi rizki pada makhluknya. Karena Allah punya Rahman Rahim dan Maha Rojak, pemberi rizki. Bayangkan teman-teman, seekor semut yang kecil, bahkan kita hidup bersama-sama dengan semut, atau bahkan ketika kita menaruh makanan, semut dianggap sebagai hama, tapi ada nilai pelajaran di diri semut. Untuk itu, pantau terus CNN, cerita nabi-nabi episode lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.